Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi kita di video kali ini ya, masih melanjutkan atau masih membahas materi berhubungan dengan manajemen usaha baru ya. Nah, pada kesempatan video kita kali ini, saya akan membahas sedikit tentang peluang bisnis yang berbasis inovasi. Jadi orang yang mampu peluang dari berbasis inovasi ini ya, orang yang mampu bisa mengendalikan produk ya, jasa dan juga sebuah proses baru itu dengan pendekatan yang bisa dikatakan inovatif ya, dan bisa melihatnya itu sebagai sebuah peluang bisnisnya. Jadi ia juga harus bisa berani untuk menanggungkan sebuah risiko bisnisnya. Sedangkan kewirausahaan itu atau sebuah kewirausahaan ya ataupun usaha itu merupakan semangat dan juga perilaku yang mana bisa memiliki kemampuan manajemen. Jadi untuk berpikir kreatif dan sebuah tindakan yang inovatif bisa menciptakan nilai yang dijadikan dasar ya, kiat dan juga bisa dikatakan sebagai sumber daya untuk mencari sebuah peluang untuk menuju kesuksesan dan juga untuk mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat luas tentunya ya. Kemudian pengertiannya apa saja dari peluang usaha di sini ya. Nah, untuk peluang usaha itu sendiri bisa dikatakan sebuah kesempatan ya atau yang tepatnya itu yang seharusnya itu diambil atau bisa dimanfaatkan bagi seorang wirausahaan ya untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, kemudian peluang bisnisnya ya ataupun peluang usahanya dia merupakan sebuah kesempatan yang pasti bisa didapatkan oleh seseorang ya atau juga lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dan juga bisa memanfaatkan itu sebagai kesempatan baik ya untuk peluang usaha apa saja ya yang bisa dengan sigap nanti bisa dimanfaatkan dan juga bisa dipakai ya. Nah, kemudian peluang usaha ini juga bisa muncul dari katakanlah hobi ya, dari hobi kita sendiri yang sebelumnya mungkin tanpa kita sadari bahwa hobi kita itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau hobi ataupun bidang yang kita kuasai saat ini mungkin ya belum layak untuk dijadikan peluang usaha, maka kita membutuhkan yang namanya sebuah ide-ide yang bisa menimbulkan peluang usaha ya bagi diri kita sendiri ya. Jadi itu salah satu peluang usahanya. Kemudian perilaku yang inovatif. Nah, perilaku yang inovatif itu perilaku yang seperti apa lagi gitu ya. Nah, jadi perilaku inovatif ya di sini semua perilaku individu itu ya memang diarahkan untuk bisa menghasilkan dan juga bisa mengimplementasikan sesuatu hal baru ya yang bisa nanti bermanfaat dalam berbagai organisasi dan sekitarnya tentunya ya yang terdiri dari dua dimensi kalau kita lihat dari sisinya ya yang terdiri dari kreativitas dan juga dari segi pengambilan resiko dan proses inovasinya itu sifatnya itu lebih ke inkremental kurang lebihnya seperti itu kalau kita lihat dari segi perilaku yang sifatnya lebih ke inovatif. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi karakternya ya, di individu yang memiliki perilaku inovatif di sini pertama itu memiliki keinginan yang memang kuat ya dasarnya ya untuk bisa menambahkan pengetahuan dan juga bisa berusaha nanti untuk mengendalikan sebab-sebab dari segala sesuatunya ya dalam karakter individu pada saat mempunyai ataupun mempunyai perilaku yang sifatnya nanti inovatif ya. Kemudian dia juga selalu mencari ya dan juga menulis dari setiap ide-ide baru yang dia dapatkan ya yang akan bisa nanti untuk mempermudahkan pekerjaannya tentunya dan juga untuk meningkatkan dari segi kualitas dirinya. Kemudian ketiga, bisa melontarkan ide-ide kepada orang-orang
untuk bisa didiskusikan bersama. Artinya dia nggak mesti harus harus dia punya ide sendiri kemudian ditampung, nggak bisa seperti itu juga ya. Jadi bisa juga dengan cara ya tadi ya, kita lebih menyebarkan, bukan menyebarkan ya, tapi melontarkan ide-ide kita kepada orang lain ya, agar bisa didiskusikan nanti maunya kemana gitu. Jadi lebih lebih terarah seperti itu. Kemudian berpikir dengan menggunakan berbagai cara. Nah, ini juga sudah pasti ya, kalau kita berpikir itu harus memang dengan ada tahapan itu nanti seperti apa, bukan hanya sekedar ide yang kita punya langsung kita tuangkan, itu nggak bisa seperti itu ya. Kemudian tidak akan terpengaruh oleh yang namanya hinaan ya, katakanlah ejekan ya, atau gentar dengan rintangan. Jadi dia akan terus mengamati dan bisa berusaha untuk mencari temuan-temuan yang baru. Jadi kita jangan takut dihina, diledekkan atau dicemoohkan orang ya tentang ide-ide kita ya, tapi kita harus tetap tetap berusaha ya, dan selalu mencari peluang-peluang. Ya kalau bisa dikatakan ya bodoh amat lah dengan yang apa orang bilang tentang ide-ide kita. Kemudian tidak mau menerima rutinitas yang membuatnya stagnant ya. Nah, ini juga yang berikutnya. Kemudian seseorang yang berjiwa inovatif biasanya tidak pernah yang namanya merasa bosan ya, dalam berusaha tentunya ya. Kemudian dia juga tidak akan takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Makanya kita nggak perlu takut kalaupun misal kita punya ide menurut orang nggak masuk akal, kita nggak tahu ya suatu saat itu akan berguna gitu ya. Kemudian memandang setiap kesulitan itu adalah sebagai jalan untuk membuka untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita ataupun siapa saja gitu ya, untuk mencapai satu kesuksesan ya memang ya harus memandang setiap kesulitan, jangan kita melihat enaknya langsung ya. Orang itu orang bisa sukses bukan langsung tiba-tiba di atas ya, tapi memang ada proses-prosesnya. Prosesnya ya kembali lagi dia akan selalu berevaluasi, ya akan selalu memperbaiki diri atau perbaiki dari segi manajemennya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu katakanlah dari kesulitan-kesulitan yang mereka punya gitu ya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Kita next video di lain kesempatan ya. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.